Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya atas nama Rumina Nasir, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Halmahera Barat. Di sini saya akan membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait murid dan pembelajaran di kelas, saya percaya bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran, guru harus selalu berada di depan atau mendominasi pembelajaran di kelas, dan murid hanya perlu fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Murid tidak perlu diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide dan pemahamannya, sehingga pemahaman murid hanya sebatas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, pembelajaran itu berhasil ketika siswa melampaui standar kriteria yang telah ditentukan atau KKM, sehingga terkadang siswa dipaksa untuk mencapai nilai atau kriteria tadi. Murid dianggap telah melakukan kegiatan belajar akan sesuatu ketika murid sudah masuk dalam ruang kelas dan ada gurunya yang menyampaikan materi kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang terpenting dalam pembelajaran itu adalah siswa memahami materi yang diberikan dan memperoleh nilai yang baik. Selain itu, saya juga percaya bahwa semua siswa itu sama kebutuhannya. Guru hanya perlu disiplin mentransfer ilmu kepada siswa, karena ketika guru disiplin, maka siswa akan semakin pandai. Selanjutnya, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, siswa harus mengikuti semua ketentuan yang sesuai dengan keinginan guru, karena hal ini akan membuat guru semakin mudah menilai kemampuan siswanya. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, baik pada kegiatan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman yang dipandu oleh fasilitator dan pengajar praktik, banyak hal yang mulai terbangun dalam pemahaman saya, terutama sebagai refleksi untuk perbaikan terkait dengan proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Saya sadar betul bahwa sebagai guru, semboyan Ki Hajar Dewantara harus benar-benar diletakkan dalam jiwa. Ingarso sung tulada, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani merupakan pedoman yang apabila dengan niat yang suci, dengan ketulusan disadari dan dilaksanakan, maka akan terwujudnya yang pertama, guru yang berhamba pada anak. Kemudian yang kedua, guru yang gigih dalam menuntun. Yang ketiga, guru yang selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, guru yang memberikan kebebasan pada murid dalam pembelajaran. Di mana sebagai guru, seharusnya kita memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan kodratnya untuk mengeksplorasi topik pembelajaran sendiri. Selain itu, kita harus mampu mendorong diskusi kelompok di mana siswa bisa saling mengajar dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa berkembang. Selanjutnya, guru harus membiasakan murid berdiskusi di kelas untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan pendapat. Selain itu, guru harus mengembangkan karakter baik dan kemampuan siswa melalui pendidikan, mendorong kepemimpinan dan pengawasan yang baik dari guru untuk mencapai pendidikan yang berorientasi pada masa depan. Dan guru harus menciptakan lingkungan positif yang mendukung di mana setiap orang termasuk staf dan siswa berperilaku sebagai role model dan saling menghargai. Guru juga harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam membangkitkan cinta terhadap budaya dalam diri siswa sebagai identitasnya. Saya juga semakin sadar bahwa pendidikan sangat menekankan pada budi pekerti anak dan pembelajaran tidak hanya semata-mata mencakup pada aspek kognitif saja.
Bahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya mulai menyadari bahwa saya harus membuat siswa merasakan merdeka dalam belajar dengan suasana belajar yang menyenangkan tanpa ada unsur perintah atau paksaan. Saya juga akan memberikan kebebasan siswa dalam belajar sesuai dengan kodratnya, yang mana siswa akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Selain itu, saya juga akan menuntun siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan cara dan minatnya dalam penyelesaiannya, karena ini akan melatih kreativitas dan inovasi siswa. Saya juga akan membiasakan diskusi dalam setiap proses belajar mengajar, sehingga ini akan melatih keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, berbagi atau bekerja sama, dengan selalu menuntun siswa dalam menghargai pendapat orang lain. Selain itu, dengan diskusi, hal ini akan menjadikan siswa lebih mandiri dan dilatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dalam memberikan tugas kepada siswa, saya juga akan lebih memperhatikan kemampuan dan kebutuhan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, agar siswa merasa mampu dalam belajar, serta saya akan melakukan umpan balik yang konstruktif sehingga membantu siswa untuk berkembang. Selanjutnya, saya juga akan berusaha menciptakan lingkungan yang positif, yang mendukung di mana setiap orang termasuk staf dan siswa berperilaku sebagai role model dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, saling menghargai, dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya. Saya juga mulai akan selalu menjadikan diri saya sebagai pendamping, sebagai pengantar, dan sebagai pembimbing untuk siswa menuju keselamatan dan bahagia. Saya juga semakin menyadari bahwa dengan mengadopsi kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya kita, pendidikan di sekolah tidak hanya akan membentuk murid yang berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan budi pekerti luhur. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pendidikan selalu relevan dan menyatu dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga mampu mencetak generasi yang bangga akan identitas mereka dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah saya mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya. Saya juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kemudian menghilangkan pemberian hukuman pada anak, lebih sabar mendidik dan membimbing, mengenali lebih dalam karakteristik dan latar belakang siswa atau keluarga dan lingkungannya. Kemudian saya selalu melakukan komunikasi dengan orang tua dengan cara berkunjung. Mulai saat ini, saya juga akan menerapkan strategi pembelajaran di kelas yang berpusat pada murid dan memberi ruang untuk berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Selain itu, saya sebagai guru akan menuntut mereka, bukan menuntut mereka sesuai dengan keinginan saya. Dan tentunya, saya akan menanamkan nilai-nilai budaya dalam setiap pembelajaran. Saya juga akan mengaplikasikan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya kita dengan menyelenggarakan Hari Budaya secara rutin di mana murid dan guru bersama-sama merayakan dan mempelajari berbagai aspek budaya lokal. Kegiatan ini bisa melibatkan penampilan seni tradisional, pameran kerajinan tangan, dan lokakarya tentang kearifan lokal yang dipandu oleh para ahli dan tokoh masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, guru tidak hanya memberikan teladan tetapi juga membangun semangat dan memberikan dorongan kepada murid untuk menghargai dan melestarikan budaya mereka. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah semboyan Ki Hajar Dewantara adalah pedoman yang tak termakan waktu, abadi, relevan, dan bernilai.
Guru adalah role model yang komplit, yang tidak hanya mempesona ketika berada di depan, tetapi ketika berada di tengah, berdiri sama rata, duduk sama rendah, dengan pandangan sejajar, tetap membuat siswa terpesona. Terlebih lagi ketika guru berada di belakang, guru harus mampu memberikan pesona tanpa menuntut siswa menoleh ke belakang. Guru adalah pejuang zaman yang harus siap siaga, menyambut perubahan dan perkembangan. Guru itu bunglon yang harus peka terhadap situasi, jadi warna hijau ketika menghadapi siswa yang hijau dan berganti warna lagi apabila menghadapi siswa yang berbeda. Guru adalah ladang yang menumbuhkan siswa dengan baik, baik lakunya, tuturnya, dan ilmunya. Guru adalah pupuk bagi murid, pupuk yang senantiasa menguatkan dan menjaga keindahan budi pekertinya sehingga tidak mudah terpengaruh dengan kekejaman. Kini saya berpegang teguh pada kalimat dari Ki Hajar Dewantara bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah guru yang tidak tahu cara mengajar. Sekian dari saya, salam guru penggerak.